Tadi Mas Ma'ruf bilang, pengusaha itu simple, cari cuan. Ya. Tapi pengusaha itu bisa membandingkan dengan mudah, apalagi asing. Dia invest di Malaysia, dia invest di Vietnam, sama di Indonesia. Misalnya saya dari energi terbarukan nih. Kenapa tenaga surya di Malaysia bisa 5 kali lebih banyak ya, dibandingkan dengan kita yang punya penduduk 10 kalinya Malaysia. Ada yang salah kita. Jadi apa? PR-nya Pak Jokowi belum selesai. Nah sekarang sosok apa yang bisa melanjutkan, plus juga dia punya wawasan itu nggak cuma sempit. Nggak cuma ngelihat titik sini, titik situ. Dia mesti punya global. Kita punya satu apa? Komitmen misalnya Indonesia dari segi lingkungan hidup. Kita nggak kerasa suhu makin naik. Ya. Jakarta polusinya luar biasa. Tiap hari menumpal itu polusi. Sebabnya apa? Lingkungan hidup kita makin rusak. Nah kita tanda tangan yang namanya Paris Agreement. Orang nggak peduli. Padahal itu komitmen negara 196 negara. Kalau kita tidak jalankan, kita kena hukuman. Kita akan kena pembayaran. Nah dengan itu kita harus melakukan transformasi energi dari fosil menuju energi terbarukan. Jalan nggak? Enggak. Lambat jalan. PLN jalan. Kenapa PLN yang beli listrik? Nah sekarang kalau dari kami lihat, kita butuh pemimpin yang bisa memecahkan persoalan itu. Nggak perlu pemimpin galak, tapi pemimpin yang mengerti sama konsisten. Perlu nggak pemimpin yang latar belakang pengusaha juga mungkin yang punya sense yang sama atau tidak Emang perlu? kalau latar belakang bukan pengusaha nggak bisa mimpin? Nggak, bukan itu. Dia benar kata Pak Profesor, punya tim kok. Yang penting dia bisa tahu bahwa mengambil keputusan, membentuk timnya tim yang tepat. Jadi contohnya misalnya ya, kalau ada rencana misalnya kita transformasi, kalau dari sisi saya energi. Sudah dicanangkan kita punya 425 gigawatt potensial. Mana jalan gitu. Nah untuk itu salahnya di mana? Ini nggak sampai sekarang nggak selesai. Oh PLN disalahkan, nggak mau beli listrik. Ya PLN ditolongin dong. Bukunya susah kok. Harga listrik beda. Pemerintah daerah contohnya untuk sampah. Dia masalah sampah, kotoran di mana, kesehatan. Tapi nggak bisa bayar tipping fee. Bantuin. Gitu. Nah sehingga apa? Kita pengusaha jangan dibikin pusing. Nah dengan itu kita ngajak orang enakan. Yuk investasi di Indonesia. Ini bagus, semua udah bagus. Tapi peraturan kita mendukung loh gitu. Nah jadi maksud saya terakhir. Kita butuh pemimpin yang ngerti dan punya wawasan luas. Nah saya lihat sih calon-calonnya lumayan. Lumayan? Lumayan. Itu di atas standar berarti ya Pak? Jadi kalau ditanya apa, mereka belum pernah bicara detail. Nah saya ingin sekali ada forum nanti mendekati pemilu, yuk kita tantang dia. Debat gitu. Jadi ketahuan. Nggak cuma slogan ya. Benar, setuju. Gitu. Nah kalau pendampingnya kira-kira kalau dari saya Pak Bobi ya, pendampingnya perlu nggak yang mungkin ada latar belakang pengusaha? Walaupun mungkin nanti presidennya bukan pengusaha. Kalau latar belakang pengusaha kita bahagia. Kenapa? Saling melengkapi. Ya misalnya latar belakangnya dia pengusaha, dia pengalaman. Kadang-kadang peraturan itu seolah-olah bagus. Tapi kok implementasinya nggak bagus. Kalau dia pernah jadi pengusaha, dia tahu. Oh di sini, di sini. Tapi kan nggak harus jadi wapres. Ya, tapi kalau wapres ada di situ baguslah. Ume, dari Anda seperti apa? Sama, saya rasa saya juga sama Pak Bobi. Kita juga kepinginnya ya mengertilah tentang ekonomi dan Cawapres ini tadi ya kita harapkan bisa kolaborasi lah dengan pengusaha sehingga apa yang diharapkan ke depan ini menjadi Indonesia maju tadi bisa terjadi ya. Kalau pengusaha dengan Cawapres atau Wapresnya nanti bisa bersama-sama menuju ke sana. Menuju Indonesia maju. Dan tentunya sebagai Cawapres atau Wapres nantinya tidak bisa hanya jadi pendamping presiden, tapi juga harus bisa bekerja sama dengan presidennya. Kalau dari pengusaha pelayaran, apa yang sosok yang seperti apa? Kalau tadi kan PR-nya banyak, kalau dari Bang Faisal bilang kontribusinya nggak sampai 10% ya, atau 10% ya dari pelayaran, ya nggak sampai ya Bang? Nah ini kan berarti harus jadi terobosan ke sana, jadi PR besar juga. Kita sebagai negara maritim harusnya keren kalau kata Bang Faisal tadi kan. Seperti apa di Bumi? Ya, kita banyak sekali yang PR-PR yang masih harus dijalankan. Kemarin juga sudah dilakukan, kalau Pak Jokowi bilang mau membuat negara ini menjadi negara maritim, belum selesai nih yang beliau jalankan. Kita tentunya sudah mencoba untuk menjalankan bukan hanya dari tol laut, tapi juga mencoba untuk mendapatkan
seperti Coast Guard, ya. Negara sebesar ini kita nggak punya Coast Guard, gitu ya. Disebut negara maritim tapi kita tidak punya Coast Guard. Terus tadi kalau dibilang sama Pak Faisal bahwa lebih banyak 80% jalan di darat daripada di laut sendiri. Sementara memang benar itu, karena terus terang kita juga sudah mencoba menjalankan seperti itu, tapi kelihatannya mereka lebih senang melalui darat ya daripada laut. Dianggap bahwa melalui laut itu mahal, ya. Tapi sebenarnya tidak mahal, karena kita ini dari hulu ke hilir, ibaratnya seperti kapal itu kan bukan hanya freight saja, tapi ada komponen-komponen lain. Jalan misalnya dengan jalan macet, ya, dengan juga kepelabuhannya, dengan warehouse-nya, itu semua menjadi cost. Oke. Gitu loh. Berarti mungkin Capres yang bisa menjawab isu logistik kita mahal gitu, Betul. atau mungkin menyetop dalam tanda kutip mungkin masih ada pungli dan lain sebagainya, atau seperti apa nih Bu Mei? Ya, dan salah satunya ya kita sih appreciate dengan adanya pembangunan tadi yang disebut Pak Bobi, pembangunan airport, pembangunan pelabuhan yang luar biasa ya. Tapi PNBP juga tinggi gitu. Sekarang kementerian kami juga kesian juga nih dikejar-kejar untuk mendapatkan PNBP yang cukup tinggi gitu ya. Jadi kalau mau kita bersaing dengan negara lain, bagaimana kalau masih banyak misalnya dikenakan dalam angkutan kita ini PPN bahan bakar misalnya gitu ya, bukan hanya di laut tapi juga di angkutan udara juga sama kena PPN bahan bakarnya, juga di darat untuk angkutan barang itu juga masih kena PPN. Yang ironiknya ya buat saya adalah PPN bahan bakar untuk angkutan ke luar negeri malah dihilangkan gitu loh. Jadi itu hal-hal seperti itu mungkin perlu diperbaiki. Gitu. Wah, PR-nya banyak nih ya Pak Andi. Pak Andi, Anda tadi sudah senyum-senyum kayaknya mau komen nih ya. Gimana Pak Andi? Pertanyaan yang sama lah ya. Harus seperti apa ini nanti komposisi Capres Cawapres nih Pak Andi? Saya beri jempol dulu Mbak Maria karena mengambil narasumber yang luar biasa. Kalau di bidangnya Pak Bobi energi terbarukan dengan tempatnya Mbak Meme itu urusan laut, dua sektor ini aja fokus diurus negara ini selesai ini persoalan. Ya kan? Banyak kerja PR yang harus diberesin di dua sektor itu. Ya, kalau tadi saya di infrastruktur, tadi saya sudah bicara gamblang. Ya. Kriteria, kembali saya di awal pembicaraan saya tadi, bahwa konsep, ide, gagasan, keinginan baca pres ini bisa kredibel bila ditopang dengan rekam jejak. Itu dulu, harus punya rekam jejak yang baik. Kalau masalah pengusaha wakilnya harus wapres, ya alhamdulillah, itu silakan dibiarkan. Ya. Tetapi pemimpin yang punya trust, pemimpin yang punya kepercayaan yang baik, pasti dia bertanggung jawab dengan ucapannya. Ya, sekali lagi saya kritis ini. Siapapun yang diberikan amanah oleh Allah memimpin negara ini, tolong bertanggung jawab dengan ucapannya. Saya ingin fokus dulu di urusannya tadi Pak Ma'ruf. Ini luar biasa. Di politik keuangan kita, hampir menghabiskan 4.000 triliun duit. Nih. Dan kalau kita fokus, banyak anak-anak negeri kita yang berkemampuan yang harusnya kita sekolahkan ke luar negeri untuk membangun bangsa ini. Itu yang harus dikeluarkan. Banyak saudara-saudara kita, anak nelayan, anak petani, anak segala macam, yang kurang beruntung ekonominya, tetapi kemampuan, pikiran, idenya ini, itu yang harus kita kirim sebenarnya. Setelah selesai, kembali membangun bangsa ini. Jangan kita bilang, bagaimana saya nggak pakai orang China, orang-orang kita di sini nggak bisa, harusnya semuanya pakai bahasa ini. Nah, apa ikhtiar kita untuk melakukan itu, meningkatkan sumber daya manusia kita itu penting. Oke. Ya, kemudian tadi apa lagi tuh? Hukum, saya kembali lagi. Saya sepakat sekali sama Pak Bobi bahwa demokrasi dan hukum harus menomorsatukan itulah kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan. Ya, jadi siapapun yang bertanding, monggo silahkan bertanding. Yang sering saya ibarat sampaikan bahwa
silakan bertanding untuk bersanding. Jangan saling membunuh. Dampaknya ke pengusaha, ribut. Investasi yang diurus sama Menteri Investasi Dinda Bahlil ini yang ratusan triliun bahkan ribuan triliun yang akan datang ini, kalaupun juga negara terus seperti ini ribut, yang kabur semua orang. Ya, kabur semua investasinya. Saya sepakat dari Pak Faisal, mohon maaf. 3 baca pres ini, ya, yang kelihatan pollingnya sudah bagus, ribut sana sini, ngomong koalisi, sana sini. Coba partai-partai yang sudah mengusung itu keluar, berbicara konsep ekonomi seperti apa yang disampaikan. Ini kan pemilihannya dulu di film ini, supaya orang tahu. Ini ribut sana sini silaturahim sini, yang ada gaduh. Rebutan tiket. Ya kan, tapi berbicara apa? Ya kan, supaya pemilih-pemilih itu tahu ini bakal calonnya nanti terus. Itu urusan nanti dia lolos apa tidak. Tapi ada konsep, ada pikiran untuk membangun bangsa ini seperti kata Pak. Ini enggak menghujat pemimpin, mau dia apalah. Mau seperti apapun Pak Jokowi, ya itu pemimpin. Kalaupun dia banyak kesalahan, biarkan Allah yang mengutuk kesalahannya dia. Tapi nggak boleh kita menghujat. Yang ada berikan masukan. Banyak juga yang diperbuat bangsa. Memang juga banyak juga yang salah, itu harus diperbaiki. Apa yang sudah dibuat harus dilanjutkan siapapun. Ini tapi bukan persoalan melanjutkan dan tidak, ya kan? Ya, tetapi konsisten kasih ruang supaya pengusaha bisa kerja baik. Boya bikin guyup ini, jangan juga dibikin ribut terusin urusan. Capek Pak Basri ngomong kasih masukan yang keras-keras. Pak Andi sabar ya. Duh, coba Pak Andi ada di sini ya. Makin seru diskusi kita kali ya dengan semangatnya menggebu-gebu. Bang Daryana seperti apa melihatnya? Apakah sosok-sosok yang diharapkan para teman-teman pengusaha ada nih di nama-nama yang beredar ke publik nih sekarang ya? Walaupun kita nggak stated siapa-siapa aja yang akan mencalonkan diri ya. Pengusaha ini agak bingung karena presiden yang sekarang tuh pengusaha. Bener sih. Iya kan? Kurang pengusahanya apa gitu. Tapi kok pengusaha kelihatannya agak kecewa gitu. Ekspektasinya tinggi. Jadi tidak jaminan sebetulnya. Nah jadi wapresnya juga seperti itu kan. Kurang apa lagi. Di legislasi, di DPR 62% pengusaha. Apa yang dia lakukan buat teman-teman kita ini gitu kan. Nah jadi kontrak politik itu kelihatannya tidak terjadi. Jadi misalnya partai ini mencalonkan si Anu, partai ini mencalonkan si Anu gitu, itu tidak didasarkan kesamaan ideologi partai. Karena partai nggak ada yang punya ideologi. Jadi buat apa kita punya banyak partai ya kalau semuanya sama. Misalnya apa? Oh ini ada pro pasar, pro pengusaha gitu kan. Partainya A, programnya seperti apa jelas. Ada partai yang kerakyatan misalnya, itu pokoknya rakyat dulu yang pertama gitu. Nah kemudian ada partai tengah, kan biasanya begitu. Kita tidak melihat lagi sehingga sulit kita untuk melihatnya. Saya bertemu dengan beberapa kawan, bahkan ya kata kawan yang dekat dengan salah satu capres ini, visi misi nggak penting bang, gitu. Kaget saya gitu, visi misi nggak penting. Terus yang penting menang dulu. Yang penting menang dulu, cara menang yang tanpa visi misi. Dia katakan begini juga, Pak Jokowi dulu tuh ada visi misinya nawacita, tapi Pak Jokowi nggak pernah ngomong nawacita kan, ya kan? Nah gitu jadi nawacita sekedar formalitas gitu. Nah oleh karena itu menurut saya mungkin caranya berbeda kali ini. Pengusaha bikin konvensi, kaula muda bikin konvensi, apa yang pengusaha inginkan. Jadi kita balik. Ini kami maunya begini, ya konvensi nasional gitu pengusaha. Kan gampang pengusaha kan dikumpulkan gampang karena nggak butuh ongkos transport kan bayar sendiri-sendiri gitu kan. Beda sama civil society agak susah. Nah jadi ada Kadin, ada Apindo, ada asosiasi. Nah semua duduk bareng seperti gitu ya? Pernah kita lakukan dulu zaman Pak SBY pertama. Pak SBY pertama kalau saya nggak salah Pak SBY pertama kedua barangkali saya lupa lah. Kadin itu bikin, saya kebetulan salah satu ketua dari ada kelompok-kelompok kan. Kemudian calon menterinya itu sudah diumumkan tapi belum dilantik. Kita bikin di SCBD itu ada apa? Ballroomnya itu. Semua menteri datang. Yang sudah diumumkan Pak Jokowi tapi mereka hanya mendengar.
Oke. Kita yang presentasi, Kadin yang presentasi, masing-masing sektor. Seingat saya di ruangan saya itu ada Pak Muhaimin sama Bu Mari Pangestu. Dengar, saatnya kalian mendengar. Nah tapi waktu itu tiba-tiba ada bom, ada atau apa ya, jadi berantakan lagi gitu. Nah sekarang kita coba formulanya lebih binding gitu. Ada semacam mengikat gitu ya, nggak tahu caranya bagaimana, saya tidak tahu, tapi kita bikin malu mereka kalau mereka tidak kalau mereka ingkar janji. Jadi kita balik aja daripada kita nunggu dilihat tawaran mereka. Mereka bicara gitu ya. Lebih baik dari sekarang. Masih ada waktu, saya rasa usul saya ke teman-teman pengusaha ya, bukan hanya Kadin nih. Teman-teman pengusaha semua. Jadi ini suara pengusaha Indonesia. Pengusaha Indonesia ya. Keren. Mas Ma'ruf, setuju langsung dari sebelah sini ya. Mas Ma'ruf, Anda melihatnya seperti apa? Apakah perlu ada tim transisi mungkin ya di masa-masa sekarang? Atau mungkin forum yang tadi dibicarakan oleh Bang Faisal sebagai salah satu langkah awal kita tahu, kita belajatin calon-calon ini begitu ya. Sampai kita ngerti, oh mereka bawa visi apa gitu ya. Untuk Indonesia ke depan nih. Mas Ma'ruf. Ya kalau saya sih ngeliat, kita ya semua udah jadi rahasia umum sekarang. Capres itu sekarang lagi berebut tiket kan masalahnya. Jadi saya pokoknya nggak tahu nanti pergi kemana. Yang penting saya dapat tiket berangkat gitu. Ini kapal besar Indonesia mau dibawa kemana itu urusan belakangan. Tapi saya dapat tiket berangkat dulu. Belum jelas Bang. Jadi pokoknya saya naik kapal, saya dapat tiket. Itu yang penting. Itu jadi problem kan. Jadi memang ya sistem demokrasi kita itu kan masih aristokrasi ya. Jadi kelompok lah berdasarkan kepentingan kelompok. Kita belum bisa menerapkan sistem meritokrasi. Nah, berdasarkan kemampuan atau memang kapasitas. Oke, itu kita sudah sadar. Nah, mungkin saatnya saya sangat setuju dengan usulnya Bang Faisal bahwa ini civil society, semua kelompok harus bersuara. Jadi dibalik gitu, ini maunya kami. Gitu. Jadi dan itu menjadi sebuah kontrak politik antara pemerintah dengan masyarakat, kelompok-kelompok yang punya kepentingan masing-masing gitu. Kenapa itu dilakukan? Karena memang fungsi DPR-nya mandul gitu. Fungsi DPR-nya tidak bisa merepresentasikan suara rakyat gitu. Mereka sendiri juga berebut suara juga. Itu problemnya. Jadi ada semacam saluran yang tidak nyambung gitu, dan itu memang kita harus bergerak gitulah. Saya sendiri juga Bang Faisal juga sedang mengumpulkan beberapa ekonom ya baik dalam dan luar negeri untuk ngasih masukan-masukan itu ke pengambil kebijakan. Kemudian kedua, saya juga pengen menggarisbawahi tadi salah satu yang disebut sama Pak Bobi tadi adalah mengenai jadi jangan sampai pembangunan ke depan, capres ke depan, presiden yang terpilih itu jangan kejadian kayak di Lampung kemarin lah. Masa urusan jalan daerah aja diurusin itu kan nggak lucu. Ada gubernur di situ. Pemerintah itu punya instrumen fiskal loh. Tinggal dicabut aja itu DAK-nya. Itu mereka kelimpungan. Artinya apa? Pemerintah pusat harus tegas terhadap pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan kebijakan nasional. Itu harus dilakukan. Kalau mereka tidak bisa, cabut aja. Mereka itu hidup dari DAK kok. Gitu. Itu harus dilakukan menurut saya. Oke, saya mau tanya sedikit ke sini. Pernah nggak sih diajak ngobrol sama partai atau mungkin terkait mengenai maunya apa sih pengusaha, ditanyain gitu loh. Udah pernah belum? Dulu pernah. Dulu kapan Pak Bobi? Ya, jadi gini. Saya lihat partai ini juga udah punya orang-orang pintar yang memang anggota partai yang tahu bisnis di dalam. Gitu. Tapi rasanya harusnya mereka melihat realitas. Jadi saya melihat sebagai tadi Mas Ma'ruf bilang, Pak, tertinggi pimpinan negara yang menjadi nakoda adalah presiden. Dia sudah punya program, misalnya contoh PSN atau pembangunan jalan, Tetapi kan pelaksananya tadi ada di anak buahnya dia nih di bawah. Begitu dia nggak jalanin, copot. Gitu. Punya kok instrumennya. Kenapa? Karena akhirnya rakyat yang merasakan bahwa ini ada yang nggak beres. Jadi kalau saya lihat lagi misalnya ya, Indonesia udah tanda tangan Paris Agreement, wajib menjalankan. Presiden bikin program, masuk undang-undang. Bikinlah program transisi energi. Nggak jalan. Gitu. Nah, maksud saya di mana? Saya kasih contoh sedikit. Ujungnya tuh kalau listrik itu jualnya ke PLN. Kita nggak bisa jual ke tempat lain selain PLN. PLN-nya nggak kuat nih untuk beli. Ya karena listrik mahal. Nah, saya tanya sama direksi PLN, kenapa you nggak beli? Ini kan cuma kecil. Takut KPK. KPK sudah keluar surat ini kalau gini. Nah, di situ presiden atau bukan presiden, menterinya turun dong. Nah, apa solusinya supaya si PLN-nya atau Pemdanya nggak masuk KPK?
Nah, kan ada Satgas Investasi. Ketuanya Pak Bahlil. Ada Wakapolri, Kepala BIN, Jaksa Agung. Mana bunyinya? Oke. Ya maksud saya mereka lah yang bisa selesaikan urusan di pemerintahan, investor akan datang. Terakhir, duit tuh banyak. Kalau saya di energi terbarukan banyak. Nanti saya lanjutin deh. Oke, ditahan dulu ya Pak Bobi. Udah Iya. tahu nih saya mau langsung ke Bu Mei. Bu Mei udah pernah Bu diajak ngobrol gitu sama partai atau mungkin ditanyain maunya apa sih teman-teman pengusaha pelayaran gitu, apa sih yang kurang dari kita gitu? Belum. Terus terang belum. Ya. Kalau dulu kan, kalau nggak salah zaman-zaman sebelum waktu Pak Jokowi mau jadi kan banyak kan yang pada bikin panggil asosiasi-asosiasi dulu, ingat ya Mas ya? Dalam aspirasi. Ya menyerap aspirasi. Walaupun pada akhirnya juga nggak dipergunakan gitu. Kita capek-capek sebagai ya, tapi mungkin karena memang sudah ada orang-orang yang dianggap lebih kompeten gitu ya. Tapi juga kalau nggak salah juga dulu ada masukan juga dari Kadin ya kan, sebagai kita pengusaha juga dari bidangnya masing-masing juga harus menyampaikan apa yang diinginkan, dan mungkin nanti ke depan kita Kadin juga akan menyampaikan itu, juga Apindo juga ya akan memberikan masukan kepada calon-calon nanti gitu. Paling nggak kan mereka bisa baca-baca lah ya. Benar, gitu ya. benar. Itu penting ya Bu ya. Dan ternyata belum pernah begitu ya, dulu sekali ya sudah pernah. Pak Andi, kalau dari Anda pernah nggak Pak diajak ngobrol tuh ditanyain kan maunya apa gitu, apa yang kurang gitu Pak Andi? Untuk diajak jarang, tapi kami yang datang. Jadi karena kami di kami yang proaktif. Jadi sebenarnya kalau dibilang dunia usaha diajak nggak, memang penciptaan undang-undang cipta kerja ini kan memang kita di Kadin dilibatkan. Itu semua sektor memberikan masukan. Yang menjadi persoalan masukan kita itu nggak dimuat dalam undang-undang cipta kerja, kan itu persoalannya. Yang kedua ya tentang masalah relaksasi kemarin, ada beberapa eskalasi harga tentang kenaikan dampak perang ini. Itu kami babak belur teman-teman pengusaha, BBM naik, aspal naik, SPP semuanya mampir bahan naik, dan itu lama dibicarakan oleh pemerintah. Karena itu memang bukan ranahnya Menteri PU, harus ke Menteri Keuangan. Terpaksa untuk penggedor, kami anjang sana ke silaturahim ke Ketua DPR, kemudian ke DMPR, Pak Bambang Susatyo, kemudian Ketua DPD Pak Lanyala Mataliti, terakhir kami hearing di DPR Komisi 5. Inilah yang kami bicarakan kenapa memang infrastruktur nggak boleh berhenti, tapi harus diingat bahwa ada juga usaha kecil, menengah, konstruksi, UMKM konstruksi ada di situ. Kurang lebih 130.000 UMKM konstruksi juga harus kita perhatikan. Yang terdaftar saat ini di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional. Nah, yang kita ikut mendaftar sekarang itu adalah 50 ribuan loh Mbak, karena nggak ada segmentasi ini. Nah, kita kepingin memperjuangkan siapapun ke depannya nanti, bahwa kerjaan-kerjaan yang kecil itu yang boleh dikembalikan lagi kepada pengusaha-pengusaha kecil. Kerjaan komblok, kerjaan sekolah. Saya dengar alhamdulillah Menteri PU ya, ini gebrakan kita dari kami, dikerjakan, dikembalikan ke PU kembali, enggak dikerjakan oleh komite lagi, tetapi kan mereka mempergunakan lagi Perpres 12, penggabungan konsolidasi paket, mereka bisa digabungkan, boleh jangan digabungkan. Jadikan aja acara, kerjaan 40 miliar itu bisa kan menjadi 20 paket, 30 paket. Ya 500 juta, 400 juta, 700 juta, ini sangat berdampak baik terhadap pertumbuhan bank usaha mereka di daerah. Nah inilah kami perjuangkan supaya, mohon maaf, karena saya juga pensi, anggota kami lebih sampai 40.000 orang, dan hampir saat ini segmentasi untuk kerja di bidang pekerjaan kecil juga nggak dapat. Teman-teman kita yang ada di besar itu banyak bekerja dengan BUMN juga nggak dibayar. Yang tadi Pak Basir sampaikan. Saya pikir isu ini kalau ada orang bilang harus kasnya negatif, saya sama Ma'ruf kan harus kasnya negatif. Uang modal kita, uang kita bayarnya pun susah. Nah menurut saya inilah bagaimana teman-teman pelaku dunia usaha di seluruh sektor, baik di kita ada tempatnya Ibu Meme di tempat kita, supaya ada ruang, ada tempat kami sebagai pengusaha sendiri untuk menjadi negara sendiri.